Assalamualaikum para pecinta dunia akhirat, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, amin. Kembali lagi bersama saya di channel Arsano 12. Kali ini akan menceritakan sebuah alur cerita film dari India yang berjudul Drishyam. Film ini merupakan film di luar kebiasaan Bollywood karena tanpa ada joget-joget ataupun nyanyi-nyanyi. Film ini sangat menarik dan penuh dengan kejutan yang dapat menghipnotis penonton untuk mendukung sebuah kejahatan karena sebuah alasan. Agar tidak penasaran, mari kita masuk langsung ke ceritanya. Film diawali dengan kedatangan seorang polisi baru ke daerah Pondolan, India. Dan polisi itu menanyakan kantor polisi kepada penjaga warung yang bernama Martin. Dan Martin pun menunjukkannya. Sesaat memasuki kantor polisi itu, dia melihat seorang pria yang sedang duduk yang wajahnya sudah familiar di TV-TV. Dan pria itu adalah pemeran utama dari kisah ini, yakni Vijay. Film pun masuk ke alur mundur tentang kejadian masa lalu penyebab Vijay ada di kantor polisi itu. Vijay memiliki seorang istri bernama Nandini dan dua anak perempuan bernama Anju dan Anu. Anju adalah gadis remaja, merupakan anak pungut Vijay yang ia temukan di teras rumah saat masih bayi karena orang tuanya meninggalkannya. Vijay melakukan itu karena Vijay adalah anak yatim piatu sejak kecil, sehingga ketika melihat anak ditinggal orang tuanya, Vijay tidak tega melihat itu, dan Vijay pun memungut anak itu menjadikan anaknya sendiri. Sedangkan Anu merupakan anak kandung Vijay dengan Nandini yang masih berumur kisaran 7 tahun. Dan Vijay begitu sangat menyayangi keluarga kecilnya itu. Meski Vijay tidak lulus SD, tapi Vijay sangat bertanggung jawab kepada keluarganya. Dalam menjalani kehidupannya, Vijay memiliki usaha kecil-kecilan berupa layanan jasa TV kabel dan hobinya adalah menonton film. Singkat cerita, satu hari Anju mengikuti acara perkemahan sekolah di Goa. Peserta perkemahan itu utusan dari beberapa sekolah di India. Di saat kegiatan itu berlangsung, terlihat seorang anak dari sekolah lain yang bernama Samir secara diam-diam merekam murid-murid wanita yang dianggapnya cantik. Hingga suatu ketika, Samir dengan sengaja merekam Anju yang sedang mandi. Setelah kegiatan itu sudah selesai, Samir berniat memanfaatkan rekaman itu dengan menemui Anju di sekitaran rumahnya. Dan Samir mengancam akan menyebarkan video itu jika Anju tidak menuruti keinginannya. Di sini Samir meminta Anju untuk menemuinya di belakang rumah Anju pukul 11 malam nanti dengan tujuan Samir ingin bercumbu dengan Anju. Ketika waktu yang ditentukan sudah tiba, Anju datang menemui Samir. Namun ternyata Anju tidak sendirian. Anju datang bersama dengan ibunya Nandini. Samir pun sangat kecewa dengan perbuatan Anju tersebut. Sebagai seorang ibu, Nandini memohon dengan sangat agar Samir mau menghapus video itu karena Nandini tidak ingin melihat kehancuran masa depan anak perempuannya. Namun Samir bertahan tidak akan menghapus video itu. Nah, sesaat kemudian Samir berubah pikiran, namun dengan syarat Nandini atau ibu Anju ini harus mau memenuhi permintaan Samir. Di saat lengah, Anju berniat memukul HP yang dipegang oleh Samir, namun yang terjadi Samir terkapar dan tak bernyawa lagi. Di saat itu Anju menghancurkan HP Samir agar video itu juga bisa hilang. Ketika Anju sadar bahwa Samir telah tewas, Anju pun bergegas menelpon Vijay di kantornya. Namun Vijay sedang asyik menonton film. Karena tak ada jawaban dari Vijay, Anju dan ibunya berinisiatif untuk mengubur mayat Samir di samping rumahnya. Tanpa diduga-duga ternyata Anu bangun dan menyaksikan semua itu. Di pagi harinya, di saat Vijay pulang ke rumah, Vijay sangat terkejut melihat keadaan rumah yang disebabkan ketakutan anak istrinya akibat tragedi malam itu. Vijay pun berusaha menenangkan keluarga kecilnya itu dari ketakutan akan masuk penjara nanti. Dari sinilah awal mula perjuangan Vijay untuk menyembunyikan tragedi itu dengan menghilangkan semua bukti-bukti yang ada. Hal pertama yang dilakukan yakni dengan membersihkan semua barang bukti yang ada di TKP.
Di sini PJ terinspirasi dari sebuah film untuk mengaktifkan SIM card Samir di tempat lain agar tidak terlacak di rumahnya. Selanjutnya, PJ memindahkan mobil Samir yang terparkir tidak jauh dari rumahnya. Namun di saat ingin membuka mobil, alarm mobil itu berbunyi yang akhirnya memancing perhatian orang sekitar dan seorang polisi yang kebetulan berada di daerah situ. Polisi ini bernama Getonde dan dia sangat dikenal sebagai polisi yang sangat korup dan tidak begitu akur dengan PJ karena PJ begitu terang-terangan menentang perilaku Getonde yang selalu memalak warga sekitar. Saat alarm berbunyi, di saat itu juga Getonde melihat PJ masuk ke dalam mobil kuning itu. Namun penglihatan Getonde tidak begitu jelas karena posisi yang lumayan jauh. Pandangannya juga sedikit tertutup pepohonan. Getonde begitu yakin kalau itu PJ. Namun yang membingungkan Getonde, bagaimana mungkin PJ bisa membeli mobil semewah itu? Singkat cerita, PJ pun membawa mobil itu meninggalkan lingkungannya. Di tengah perjalanan, PJ membeli sebuah ponsel second atau ponsel bekas untuk mengaktifkan SIM card Samir tadi. Setelah SIM card aktif dan dalam kondisi silent, PJ melemparkan ponsel itu ke atas truk yang terparkir di tepi jalan. Selanjutnya, PJ berusaha menenggelamkan mobil Sam ke sebuah pertambangan yang sudah terbengkalai. Tak sampai di situ usaha PJ untuk menghilangkan barang bukti pembunuhan itu. PJ juga mencoba memanipulasi waktu. Singkatnya, pembunuhan itu terjadi pada tanggal 2 Oktober. PJ menenggelamkan bukti pada 3 Oktober. PJ berpikir keras agar pada tanggal 2 dan 3 Oktober posisi PJ dan keluarga tidak ada di rumah. Dari sini peperangan pikiran seorang ayah yang tidak lulus SD dan pejabat tinggi polisi pun dimulai. Scene berlanjut, PJ terlihat sudah pulang. PJ mampir ke tempat usahanya dan mengatakan kepada karyawannya Jose kalau dia akan cuti 2 hari karena akan mengikuti pengajian agama di Panaji, India. Tiba-tiba Jose bertanya, apakah Anda baik-baik saja, Pak? Problem ya? Sontak PJ menyadari bahwa ekspresinya begitu mudah untuk dibaca kalau ia sedang dalam masalah. Setibanya di rumah, istrinya Nandini mengabarkan bahwa Sam adalah putra sematawayang inspektur polisi di Goa yang bernama Madam Mera. Kembali ke PJ, di sini PJ mengajarkan sesuatu kepada keluarganya agar tetap bersikap tenang seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Karena seorang Jose saja bisa menyadari ketidakberesan ini, apalagi jika itu polisi. Di tempat lain, orang tua Sam sudah mulai kecarian anaknya. हाँ फ्रेश होके वापस जा मेरे तुम्हारी सैम से बात हुई क्या रात से फोन ट्राई कर रहा हूँ स्विच ऑफ। Singkat cerita, PJ dan keluarga berangkat ke Panaji dengan menaiki bis temannya PJ. Saat ditanya, PJ mengatakan kalau mereka ingin ke Panaji menghadiri acara keagamaan. Sesampainya di Panaji, kegiatan keagamaan itu ternyata sudah selesai sehari sebelumnya, yakni tanggal 3 Oktober. PJ pun meminta keluarganya untuk duduk di sana beberapa saat. Setelah itu mereka pun menginap di sebuah hotel. Di sini PJ mengingatkan istrinya Nandini untuk mengumpulkan semua bon transaksi apapun itu, baik check-in hotel, makan, menonton bioskop, bahkan tiket bis pulang. Sepulang dari Panaji, terlihat istri dan anaknya masih belum bisa melupakan kejadian itu karena mereka masih diselimuti rasa bersalah dan rasa takut yang membara. PJ pun berusaha meyakinkan anak istrinya untuk melupakan itu semua karena rasa takut itu adalah bukti terakhir dari tragedi itu. 3 minggu kemudian, 2 orang pemuda sedang memancing dan mandi di bekas tambang itu. Dengan tidak sengaja mereka menemukan sebuah mobil kuning dari dasar kubangan itu. Dengan penemuan mobil kuning inilah Inspektur Mera menyadari sesuatu terjadi pada anaknya Samir. Dan informasi terakhir tentang Samir, HP Samir terakhir aktif di daerah Pondolen dan kembali aktif di daerah Panaji. Karena alasan inilah Inspektur Mera mengirimkan foto Samir serta foto mobilnya ke kepolisian Pondolen. Setelah melihat foto dan mobil itu, sontak Getonde teringat kepada PJ yang pernah ia lihat mengendarai mobil kuning. Getonde pun menyampaikan semua yang ia tahu kepada pimpinannya.
Di lain tempat, Pijay yang menyadari kasusnya sudah terkuak karena penemuan mobil itu. Pijay berusaha keras mengajari keluarganya agar kompak akan memberikan jawaban jika diwawancarai polisi nanti. Pijay meminta keluarganya senada dan seirama bahwa tanggal 2 Oktober mereka sedang ke Panaji dan kembali pulang pada malam hari tanggal 3 Oktober. Lebih detailnya, Pijay mengajarkan pada tanggal 2 Oktober mereka sampai di Panaji sekitar pukul 9-an dan acara keagamaan itu sudah dimulai saat mereka sampai. Kegiatan yang dilakukan mereka menginap di hotel, apa yang dimakan, menonton bioskop, semua diajarkan Pijay dan keesokan harinya mereka pulang dan sampai ke Pendolen malam hari. Pijay terus mengajarkan ini agar mereka semua menjawab satu nada satu irama jika interogasi polisi itu benar-benar terjadi. Scene berpindah ke Getonde bersama pimpinannya yang sedang menanyai orang yang bersama Getonde saat melihat Pijay mengendarai mobil itu. Tapi jawaban mereka semua tidak ada yang berpihak ke Getonde. Mereka memang melihat mobil kuning itu tapi tidak melihat Pijay. Oleh karena itu, pimpinan polisi itu meyakini kalau itu hanya akal-akalan Getonde untuk memojokkan Pijay karena semua orang tahu bahwa mereka tidak akur. Kepolisian juga mengetahui bahwa Samir pernah mengikuti sebuah acara perkemahan sekolah dan Anju ada di acara itu. Karena ada keterkaitan antara Anju dan Samir, Anju pun ditanyai polisi di sekolahnya. क्या इस लड़के को जानती हो तुम? अरे ये तो सैम है। Namun Anju menjawab semua pertanyaan itu dengan tenang. Anju mengatakan kalau dia sangat kenal dengan foto itu, namanya Sam. Semua orang pasti kenal Sam di sana. Selain Sam populer, Sam sangat hobi memotong murid-murid wanita di acara itu. Namun setelah acara itu, Anju tidak pernah bertemu lagi dengan Samir. Okay. Thank you. Setelah dari sekolah itu, kepolisian mendatangi rumah Pijay untuk menanyai Pijay atas laporan Getonde yang melihat Pijay mengendarai mobil kuning. Dengan tenangnya Pijay mengatakan Pijay dan Getonde waktu dekat lalu sedang ada cekcok dan besar kemungkinan itu hanya akal-akalan Getonde untuk memfitnahnya. Saat wawancara itu berlangsung, singkatnya polisi menanyakan perihal tanggal 2 dan 3 Oktober. Dengan tenang Pijay mengatakan bahwa pada hari itu mereka sedang berada di Panaji dan melakukan beberapa hal di sana. Perkataan Pijay itu diperkuat dengan bond transaksi yang ditunjukkan Pijay kepada kepolisian. Dan Pijay mengatakan sepulang dari sana, sesampai di Pendolen, mereka kehujanan yang menyebabkan anak-anaknya sakit dan tidak masuk sekolah 2 hari. Alasan Pijay itu sesuai dengan absennya Anu dan Anju pada tanggal 4 dan 5 Oktober di sekolahnya. Polisi-polisi itu pun pulang tanpa ada tanda-tanda kalau Pijay pelaku itu semua, dan semakin meyakinkan kalau itu hanya akal-akalan Getonde untuk memojokkan Pijay. Mereka pun memberikan laporan kepada Inspektur Merah, namun Inspektur Merah tidak begitu puas dengan laporan itu dan meyakini ada sesuatu yang disembunyikan. Ia pun meminta untuk langsung menginterogasi seluruh keluarga Pijay di kantor polisi. Apakah Pijay dan keluarga mampu bertahan? Lanjut part 2.